Sebuah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia dibukakan. Teks dari Filipi pasal 2 ayat 12. Minggu lalu kita sudah mempelajari firman Tuhan tentang bagaimana menyingkirkan penghalang untuk dapat melihat kebenaran Allah yang menyelamatkan semua manusia saat ini. Nah, kali ini kita akan masuk lagi ke dalam topik pembahasan firman Tuhan tentang rahasia hikmat Allah yang tersembunyi dibukakan kepada kita saat ini. Untuk itu mari kita buka Filipi pasal 2 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Ataukah Bapak Ibu Saudara bahwa di dalam kekristenan itu sendiri ada banyak keanehan terjadi, saudara-saudara. Dan ini adalah fakta yang nyata di lapangan. Dan ini sudah menjadi pengamatan saya selama melayani Tuhan lebih dari 25 tahun. Apa itu? Jadi begini, Bapak Ibu Saudara. Seumpama kita bertanya-tanya kepada seorang yang mengaku percaya Yesus, siapakah sebenarnya yang mengerjakan keselamatan kita supaya kita diselamatkan masuk surga? Yesuskah? Atau kita sendiri juga? Nanti biasanya orang itu langsung menjawab secara spontan, tentu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mengerjakan. Lalu kemudian kita tanya lagi, cukupkah hanya Yesus yang mengerjakan keselamatan kita, atau kita juga harus ambil bagian di dalam mengerjakannya? Nah, biasanya orang-orang yang mendengar pertanyaan lanjutan seperti itu mulai berpikir dan bingung. Karena pikiran orang itu langsung ditantang untuk mencoba mengakurkan antara konsep iman dan perbuatan itu bagaimana. Dalam hatinya, kalau saya bilang cukup hanya Yesus yang mengerjakan keselamatan saya, tapi di sisi lain ada banyak ayat Alkitab mengatakan harus berbuat baik. Akhirnya biasanya langsung muncul juga jawaban spontan, iya, kita juga harus berbuat baik, karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Katanya mengutip Yakobus pasal 2. Nah, dari jawaban semacam itu jelas sekali terlihat mereka itu sedang bingung tentang bagaimana konsep sebenarnya keselamatan dalam kekristenan itu sendiri yang diajarkan oleh Alkitab. Nah, termasuklah bagian firman Tuhan yang sudah kita baca tadi dalam Filipi pasal 2 ayat 12 yang mengatakan, karena itu kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nah, karena di ayat ini melalui Rasul Paulus menyuruh kita harus mengerjakan keselamatan kita, maka banyak orang yang bingung jadinya. Apakah cukup hanya salib Kristus yang mengerjakan keselamatan kita, atau kita juga harus ikut mengerjakannya? Ada banyak ayat firman Tuhan yang mereka jadikan bukan untuk memperjelas rencana Tuhan dalam kehidupan mereka, tetapi malah membuat mereka bingung sendiri. Nah, melihat dan memahami Filipi pasal 2 ayat 12 ini, pertanyaan yang akan segera kita jawab ialah mengerjakan keselamatan yang bagaimana maksudnya? Apakah keselamatan masuk surga yang harus kita kerjakan, ataukah keselamatan dalam hal yang lain maksudnya? Kita harus mencari jawaban yang sebenarnya sesuai dengan apa kata Alkitab. Nah, untuk itu mari kita baca dulu bagian lain firman Tuhan yang menjelaskan konteks ini, yaitu dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Apa yang tidak dikatakan firman Tuhan ini? Firman Tuhan ini tidak mengatakan kamu diselamatkan karena hasil usaha dan pekerjaanmu,
Tetapi sebaliknya yang dikatakan ialah kamu diselamatkan hanya melalui iman. Sekali lagi, hanya melalui iman, dan itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu. Namun penting kita harus perjelas dan dengan sejelas-jelasnya. Kenapa muncul firman Tuhan dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 ini yang mengatakan dengan sangat tegas bahwa kamu diselamatkan bukan karena usaha dan pekerjaan baikmu? Apakah memang tidak penting berusaha berbuat baik itu? Nah, disinilah kita pentingnya harus memahami betul apa artinya salib Kristus. Apa artinya kematian Yesus bagi kita saat ini? Apa dampak dan manfaatnya darah Yesus dan tubuhnya yang dikorbankan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu? Dan jika seseorang tidak mengerti dengan jelas dan harus dengan sejelas-jelasnya hal ini, maka disitulah letak kekeliruan iman di kalangan orang-orang beragama Kristen. Sehingga mereka tidak bisa membedakan dengan baik apa yang telah selesai dikerjakan oleh Yesus di atas kayu salib dan apa yang masih harus kita kerjakan selama kita di dunia ini. Apa urusan iman itu dan urusan perbuatan perlu itu untuk apa? Pemahaman yang campur aduk terhadap firman Tuhan akan selalu membawa kekecewaan. Maka kita di gereja ini tidak boleh jatuh sedikit pun pada pemahaman yang keliru tentang hal ini, seperti yang terjadi di luar sana. Karena percuma kita mengaku pengikut Yesus jika masih terus memegang keyakinan yang keliru. Bapak Ibu Saudara, sebelumnya perlu kita lihat lebih dulu bagaimana perbedaan pengalaman keselamatan orang-orang Israel, bahkan rasul-rasul pada masa pelayanan Yesus di bumi, dibandingkan dengan cara pengalaman keselamatan kita saat ini sesudah Yesus mati disalibkan. Bagaimana Petrus, Yohanes, Yakobus, dan lain-lain sebagainya mengalami keselamatan? Berita firman yang macam apa yang bagaimanakah yang mereka dengar dan percayai sehingga mereka diselamatkan pada waktu itu? Mari kita lihat di dalam Matius pasalnya yang ke-16, Matius pasal 16 ayatnya yang ke-21 dan sampai ayatnya yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Di sini kita lihat ketika Tuhan Yesus menceritakan kepada ke-12 muridnya tentang rencana salib yang akan dipikulnya, bagaimana respon Petrus saat itu, dan bahkan ketika Tuhan Yesus menceritakan lagi tentang kebangkitannya dari antara orang mati, apa respon Petrus dan murid-murid yang lainnya waktu itu? Apakah mereka berkata, "Haleluya, puji Tuhan, Mesias akan mati dan bangkit untuk menebus kita dari segala dosa"? Apakah seperti itu respon para murid? Apakah murid-murid Yesus percaya kepada kematian dan kebangkitan Yesus Kristus saat itu? Tidak sama sekali. Sebab di ayat 22 tadi dikatakan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Menjauhkan apa? Menjauhkan salib itu, kematian dan kebangkitan Yesus. Petrus sebagai murid sama sekali tidak menaruh harap pada salib dan kebangkitan Yesus waktu itu. Wow, menyedihkan itu. Maka tidak heran Yesus berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau hanya memikirkan pikiran manusia." Lalu pertanyaannya, kenapa bisa mereka menjadi murid-murid Yesus padahal mereka tidak percaya pada berita salib, kematian dan kebangkitan Yesus? Coba pikirkan itu. Ya, tentu saja bisa mereka diselamatkan, sekalipun mereka tidak percaya kepada salib dan kebangkitan Yesus Kristus. Kenapa? Karena Israel hanya perlu percaya Yesus adalah Mesias atau Raja yang dijanjikan kepada nenek moyang mereka. Cukup itulah yang mereka percayai. Dan mereka pun pasti masuk ke dalam kerajaan sorga di bumi. Mana buktinya? Kita lihat penjahat yang disalib bersama Yesus. Apa permintaan dia terakhir kepada Yesus di salib itu?
Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai Raja. Yesus langsung menjawab, hari ini juga engkau bersama-sama aku di dalam Firdaus. Matius 23 ayat 42 dan 43. Langsung dia diselamatkan saat itu juga. Tidak perlu menunggu lama. Meskipun penjahat yang bertobat saat-saat terakhir di salib itu tidak tahu sama sekali bahwa Yesus mati dan bangkit pada hari ketiga untuk menebus segala dosanya. Tetapi karena dia percaya kepada Yesus Mesias, maka dia langsung diselamatkan. Nah, sekarang bagi kita sesudah Yesus disalibkan, mati di Bukit Kalvari 2000 tahun yang lalu, firman yang macam apa yang ditujukan untuk kita percayai saat ini agar kita benar-benar diselamatkan masuk surga? Mari kita lihat, mari kita buka 1 Korintus 2 ayat 7 dan 8. 1 Korintus pasal 2 ayat 7 dan 8, demikian firman Tuhan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Apa yang diberitakan oleh Paulus bersama-sama dengan tim pelayanannya? Yang dia beritakan adalah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Sekali lagi, hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Itulah sifat firman yang menyelamatkan manusia saat ini. Nah, apa maksudnya hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia? Kita lihat di ayatnya yang ke-8. Di ayat 8 dikatakan, tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenal hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia itu. Karena sekiranya mereka tahu hal itu, mereka tidak akan menyalibkan Yesus. Apa maksudnya? Bapak Ibu Saudara, apakah orang-orang benar dan orang-orang jahat dari dulu bisa mengetahui dari kitab suci Yahudi, Perjanjian Lama, bahwa Yesus akan datang ke dunia ini? Jelas itu terbuka. Mereka tahu hal itu. Karena memang sudah banyak tertulis dan dinubuatkan dalam kitab Perjanjian Lama tentang kedatangan Mesias, kelahiran, dan bahkan kematiannya. Kitab Kejadian 3, Mazmur 30, Yesaya 53, dan lain-lain misalnya telah menggambarkan kematian anak domba Allah. Jadi itu bukanlah hikmat Allah yang rahasia dan tersembunyi lagi. Lalu apa hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia itu yang diberitakan Paulus kepada kita saat ini? Perhatikan apa yang dikatakan Paulus tadi di bagian terakhir ayat 8, 1 Korintus pasal 2 ini. Sekiranya mereka tahu hal itu, mereka tidak akan menyalibkan Tuhan yang mulia. Sekiranya mereka tahu hal itu, hal apa? Hal penyaliban Yesus? Tidak. Tadi sudah kita lihat dalam kitab Perjanjian Lama ada banyak bukti yang bisa diketahui dari awal tentang rencana kematian Yesus. Jadi bagian apanya yang tersembunyi dan rahasia dari salib itu? Nah, dengarkan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Siapapun tidak ada yang pernah tahu sebelumnya bahwa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus yang telah menebus segala dosa sekali untuk selamanya adalah dasar keselamatan masuk surga. Nuh tidak tahu hal itu. Abraham tidak tahu hal itu. Musa tidak tahu hal itu. Nabi-nabi Israel, bahkan 12 rasul Yesus pun tidak tahu hal itu. Mereka semua sama sekali tidak tahu bahwa ada program Allah untuk menyelamatkan manusia dengan jalan hanya melalui iman kepada kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Sekali lagi, hanya melalui iman kita diselamatkan ke surga, bukan dengan iman ditambah dengan perbuatan-perbuatan baik. Itulah rahasia dan hikmat Allah. Itulah rahasia dan hikmat Allah yang harus kita beritakan segera saat ini. Itulah sebabnya muncul
Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi sekarang kita tahu dengan jelas firman Tuhan mengajarkan bahwa untuk memperoleh jaminan keselamatan masuk surga itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan ketaatan saudara dalam berdoa, dalam beribadah, ketaatan saudara memberikan persepuluhan, ketaatan saudara menyanyi memuji Tuhan, tidak ada sama sekali. Karena jika seandainya benar karena ketaatan dan kesetiaan saudara menjadi jaminan keselamatan saudara masuk surga, maka tidak perlu Yesus mati di kayu salib. Cukuplah ketaatan dan kesetiaan saudara sebagai jaminan keselamatan saudara. Tetapi hal itu sama sekali tidak mungkin benar. Dan herannya luar biasa lagi firman Allah di Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 tadi dengan tegas memberi warning. Siapa yang mengatakan keselamatan masuk surga diperoleh karena usaha dan perbuatan-perbuatan baiknya, maka mereka itu adalah orang-orang sombong di hadapan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang sengaja membuat percuma salib Kristus bagi diri mereka sendiri. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, tidak ada andil pekerjaan atau usaha yang harus kita lakukan sama sekali dalam memperoleh keselamatan kekal masuk surga. Keselamatan kekal adalah pemberian cuma-cuma atau hadiah semata dari Tuhan kepada setiap orang yang mau percaya. Jadi apa maksudnya kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar dalam Filipi pasal 2 ayat 12. Bapak Ibu Saudara, jika sedikit saja kita mau berusaha melihat dalam terjemahan yang lebih tepat dalam Alkitab King James Version, maka kita akan mendengarkan bunyinya seperti ini. Walk out your own salvation, artinya kerjakanlah keluar keselamatanmu, keselamatan yang sudah engkau miliki. Jadi karena kita telah memiliki keselamatan kekal, maka kita perlu mengerjakan apa yang baik sebagai buah, ya, sebagai buah tanggung jawab kita menyaksikannya kepada orang lain. Sekali lagi bukan lagi untuk urusan keselamatan masuk surga ini, tetapi ini adalah keselamatan dari ancaman cara praktek hidup yang tidak sesuai kehendak Allah selama kita di dunia ini. Itulah sebabnya di ayatnya yang ke-14 dan 16 dikatakan, ya, ayat 16, ayat 14, Filipi pasal 2, ayat 14 sampai ayatnya yang ke-16 dikatakan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Bahwa kita harus memiliki cara hidup yang tulus hatinya sama seperti Yesus yang selalu merendahkan hatinya kepada Bapa. Dan semuanya itu dibentuk berdasarkan kerelaan. Ada banyak anak Tuhan yang tidak rela dibentuk hidupnya oleh firman Tuhan, sehingga mereka sering menggerutu saja kalau ada masalah dan susah untuk bersyukur. Tahukah saudara tanda-tanda orang percaya yang tidak rela cara hidupnya dibentuk oleh Tuhan? Kelihatan dari caranya menggunakan gadget, menggunakan handphone. Kalau main game online, tahan matanya dan tangannya berjam-jam. Bahkan seharian main game terus tidak ada capeknya. Tapi coba diajak melakukan pembacaan firman Tuhan. Paling kuat 5 menit saja sudah langsung menguap-nguap. Kalau main game online meluap-luap, diajak belajar firman menguap-nguap. Ada orang yang seperti itu di ruangan ini? Nah, untuk itu maka kita perlu mengerjakan firman Tuhan supaya kita diselamatkan dari cara hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan yang bisa membuat batu sandungan bagi orang lain. Nah, penting kita ketahui juga, jika untuk memperoleh puncak keselamatan masuk surga itu adalah secara otomatis kita peroleh melalui iman atau percaya saja, maka untuk meraih cara hidup yang berkenan kepada Tuhan ini adalah sebuah proses. Coba kita lihat ayat firman Tuhan, referensi pembahasan topik kita yang terakhir dalam Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2 dikatakan, Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2,
Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi firman ini menekankan sebuah harapan adanya perubahan dalam cara hidup kita sebagai anak-anak Tuhan sebagai sebuah proses pembentukan oleh firman Allah. Nah, disinilah pentingnya ketaatan kepada setiap kebenaran yang Allah tujukan kepada kita untuk kita lakukan sebagai bukti perubahan perilaku hidup yang berkenan dan menyesuaikan kepada kehendaknya. Nah, kesimpulan kita dalam pembahasan topik mengerjakan keselamatan hari ini atau rahasia Allah yang tersembunyi dibukakan adalah yang pertama adalah bahwa untuk menjamin keselamatan kita ke dalam hidup yang kekal, kita harus yakin masuk sorga. Itu sudah dikerjakan secara sempurna oleh korban tubuh dan darah Yesus Kristus sekali untuk selama-lamanya. Sedangkan yang kedua ialah untuk perubahan karakter sebagai sebuah cara hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kita yang harus dituntut taat dan setia menghidupi setiap firman Allah yang ditujukan kepada kita. Ketaatan kita kepada firman Allah tidak menambah apa-apa kepada kesempurnaan keselamatan kekal kita yang sudah selesai dikerjakan oleh Kristus. Tetapi ketaatan kita kepada firman Tuhan akan menambah nilai kesaksian hidup kita sebagai tanggung jawab dalam menjaga kesatuan iman dalam keluarga Allah. Maka untuk itu mari kita pikirkan semuanya itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.